Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dong di-subscribe channelnya biar makin berkembang. Buat para muhsinin yang ingin menginfakkan harta terbaiknya, langsung aja di-scan barcode atau bisa melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Menara Sunnah Nabawiyah. Syukron ya. Secara umum sih semua pesantren insya Allah secara umum sama basicnya. Kita insya Allah berminat di pelajaran agama dini ya dan bahasa Arab. Tapi sebenarnya sebagian pesantren lain kita juga tidak meninggalkan pelajaran mapel umumnya. Kita pelajari juga pelajaran umumnya. Emang ada ya? Ada. Karena kita nanti insya Allah akan berdiri sendiri, kita akan ngurus izin operasionalnya dan insya Allah kita akan mengeluarkan ijazah sendiri juga insya Allah. Jadi bukan PKBM yang bukan TNI paket enggak, karena kita akan mempelajari pelajaran itu secara reguler dan terjadwal. Kita coba bagi ya mungkin sekitar 65 35 atau 70 30% sama diniyah. Dan ini kalau di breakdown itu banyak ya, cukup banyak ya. Sekarang kalau kita coba lihat untuk yang kita akan pelajari soal Rasulnya ini untuk rumpun bahasa Arabnya saja, itu akan ada pelajaran bahasa Arab. Ya, kemudian ada nahwu, kemudian ada pelajaran sharaf, kemudian ada pelajaran qiraah, kemudian juga ada pelajaran fahmul masmu, ya fahmul masmu, kemudian juga ada khot dan iblat, yaitu itu kita itu 6-7 sekitar itu pelajaran. Itu baru kita bicara dengan rumpun akademiknya. Jadi memang untuk Fondasi apa itu? rumpun pelajaran bahasa Arab. Jadi semua itu warnanya dari bahasa Arab semua. Berkaitan sedikit. Bahasa Arab. Jadi itu perlu belajar untuk meningkatkan kualitas untuk kemampuan berbahasa Arab. Oke, kita fokus di Nah, itu yang baru rumpun bahasa Arabnya. Kemudian untuk rumpun diniyahnya, rumpun mata pelajaran agamanya, kita pelajari tauhid, kemudian fikih, kemudian tafsir, kemudian hadis, dan juga ada akhlak. Untuk metodologinya ya, karena kita mengejar kualitas bahasa Arab sendiri, insya Allah untuk kegiatan belajar mengajarnya, tentunya dalam hubungan diniyah dan bahasa Arab tadi akan belajar mengajar dalam bahasa Arab dan juga buku-bukunya pun dengan berbahasa Arab. Jadi kalau kita belajar di pesantren, kemudian kita belajar yang mapel diniyah, tapi bagi bahasa Indonesia itu tidak membantu perkembangan bahasa Arab santri. Jadi mau ini santri-santri ini kita latih supaya mereka terbiasa membiasakan diri belajar langsung dengan buku yang berbahasa Arab. Jadi mereka dilatih untuk memahami konteks ini apa ini bacaannya apa ini maknanya apa itu bicara apa. Itu akan sangat membantu perkembangan bahasa Arab sendiri. Termasuk juga pengajarnya. Kalau proses belajar mengajar itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Karena memang metode memahami bahasa itu yang harus dibahas. Nomor satu, kalau ternyata dengan pendengar. Jadi dengan biasa mendengar jelas gurunya mengajar itu sangat bantuan anak ini cepat bisa berbahasa. Ada program-program pengembangan bahasa seperti kewajiban mungkin berbahasa Arab, komunikasi dengan bahasa Arab. Kemudian juga mungkin akan kita buat kedepannya insya Allah ya, semoga bisa santri ini jadi biasa dengan berbahasa Inggris ya, tapi kita fokusnya ke bahasa Arab ya. Nanti insya Allah, tapi itu mungkin nggak bisa di awal ya. Mungkin semester kedua baru kita akan aturan ini sebuah pelatihan. Oke. Kalau untuk target capaian untuk Al-Quran, untuk jenjang SMP atau Mutawassit kita targetkan dalam jenjang SMP itu minimal menghafal 7 juz. Minimal 7 juz. SMA-nya 7 juz lagi insya Allah.
Jadi kalau misalnya sampai lulus ya insya Allah bisa target 14 sampai 15 juz. Tapi biasanya kan biasanya ada anak-anak yang biasanya di pesantren tuh banyak yang lebih target biasanya. Target dalam 1 tahun itu 2 juz, misalnya atau 2 juz setengah, mereka bisa lebih dari itu terkadang. Kita tidak fokuskan sampai harus hafal 30 juz, karena kita juga realistis ya. Karena beban belajar anak-anak itu banyak sesuai kesebutkan dari itu tadi yang disebutkan itu kalau pun bahasa Arab dan Indianya itu belum mana sebutin yang materi umum. Mereka belajar bahasa Inggris, mereka juga belajar IPA, IPS, mereka juga belajar matematika, itu juga porsi lumayan banyak. Dan ini beban belajar santri untuk di KBM di kelas itu sudah cukup banyak gitu. Kita realistis lah. Kalau kita bebankan lagi mereka harus menghafal begitu banyaknya, takutnya malah terdistract mereka belajar. Dan untuk hafalan itu pun kita dukung juga dengan adanya halakoh-halakoh yang kita pilih. Jadi untuk mengejar target hafalan yang kita sebutkan, insya Allah akan ada 3 halakoh setiap harinya. Terus setelah ada halakoh pada subuh, kemudian halakoh habis asar, kemudian ada halakoh di pada maghrib. Ya, ini salah satu poin yang paling kita waspadai di pesantren ini ya. Masalah kekerasan seksual itu juga termasuk pelanggaran yang sangat berat yang berkonsekuensi sangat dikeluarkan. Nah, untuk menanggulangi itu terjadi ya, yang jangan sampai kita insya Allah akan mengadakan atau melaksanakan screening untuk seluruh santri dan juga untuk musrifnya. Screening akan dilakukan oleh psikolog, insya Allah kita kerjasama dengan psikolog untuk screening apakah ada tanda-tanda atau indikasi penyimpangan dari santri tersebut. Juga beberapa langkah-langkah preventif ya untuk mencegah itu, diantaranya ketentuan bagaimana di asrama, bagaimana bergaul dengan sama santri, kemudian juga pengawasan dengan CCTV di ruang asrama. Pengawasan 24 jam dengan CCTV, bahkan kita juga sudah pasang CCTV di ruang kamar asrama yang juga dipantau, dan akan ada pengawasan dari pihak keamanan security pesantren yang akan kontrol itu santrinya 24 jam bahkan pada saat mereka tidur. Jika ada jaga di malam hari untuk mencegah itu. Adapun untuk seleksi tes masuknya akan ada tes, tentunya akan ada tes seleksi. Tesnya itu tes berupa tes lisan dan tes tulis insya Allah Ta'ala. Ini antaranya yang akan kita tes itu Al-Quran ya. Ya, dan kita tahu nih santri ini untuk Al-Quran santri ini di mana levelnya. Kemudian untuk bahasa Arab itu tidak kita ketat dalam mengujinya, karena memang ini untuk jenjang SMP yang mungkin sebagian besar santri-santri belum belajar bahasa Arab, sebetulnya kita nggak masalah. Ya karena mereka kan belajar di sini. Paling tidak mereka itu memang ada kemampuan untuk belajar bahasa Arab. Gitu. Walaupun ya, mungkin sebagian dari SD negeri misalnya belum belajar bahasa Arab sama sekali, ketika dia ada kemampuan bisa mengikuti pelajaran dan punya basic Al-Quran, lolos tes, kita terima insya Allah.